Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, masih seputar program Guru Penggerak ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dan informasi ya. Di modul 2.1, alur eksplorasi konsep, Bapak dan Ibu nanti wajib melakukan diskusi ya. Karena di alur Merdeka untuk modul 2.1 di eksplorasi konsep nanti ada dua kegiatan ya yang Bapak Ibu harus lakukan. Yang pertama adalah Bapak Ibu mempelajari secara mandiri dan melakukan diskusi. Kemudian yang kedua adalah mengunggah tugas eksplorasi konsep. Pada video sebelumnya saya sudah mengulas ya tentang tugas mengunggah ya eksplorasi konsep. Kemudian di sini saya akan menyampaikan terkait dengan forum diskusi. Jadi Bapak dan Ibu setelah mempelajari materi secara mandiri ya di eksplorasi konsep modul 2.1, Bapak Ibu nanti wajib melakukan diskusi ya. Nah, untuk eksplorasi konsep sendiri, belajar mandiri itu ada 20 halaman Bapak Ibu ya. Nah, contohnya adalah di halaman pertama ini ada pengantar dan pertanyaan pematik. Bapak Ibu silahkan dijawab ya. Beberapa pertanyaan pematik ini ada 6. Kemudian sampai di halaman 20. Nah, ini adalah eksplorasi konsep belajar mandiri yang harus Bapak Ibu pelajari. Nah, di sini ada contoh RPP Bapak dan Ibu ya, contoh RPP berdiferensiasi. Bapak dan Ibu bisa buka ya. Jadi ini adalah link untuk masuk ke RPP. Nah, di sini ada contoh RPP moda daring dan moda luring. Nah, kita buka saja untuk contoh RPP untuk moda luring. Nah, ini adalah contoh RPP yang Bapak Ibu bisa gunakan nanti ya di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian nanti Bapak dan Ibu selain nanti mempelajari tentang RPP berdiferensiasi, Bapak Ibu juga nanti bisa melakukan ya beberapa aktivitas ya. Contohnya adalah aktivitas diskusi sambil proses membuka RPP berdiferensiasi. Saya akan kembali ke diskusi Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada alur diskusi ya. Forum diskusi eksplorasi konsep, Bapak Ibu silahkan berdiskusi ya. Di sini ada dua video. Silahkan Bapak dan Ibu bisa menyimak ya dan memahami video yang sudah disiapkan di LMS. Kemudian di sini juga ada 4 pertanyaan Bapak dan Ibu. Ya, pertanyaan ini dapat memprovokasi pemikiran Bapak dan Ibu ya atau menggali ya, menstimulan pemikiran Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah bagaimana saya mengelola pembelajaran secara efektif sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang kedua, bagaimana murid saya harus belajar, difasilitasi pembelajarannya dan berinteraksi satu sama yang lain. Dan yang ketiga, bagaimana mereka menunjukkan pemahaman atau hasil belajar mereka, apa yang akan mereka hasilkan sebagai produk. Dan yang keempat, apa peran penilaian formatif dan sumatif dalam pembelajaran berdiferensiasi. Silahkan Bapak dan Ibu, di sini juga ada peran penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya, silahkan dibaca. Kemudian di akhir nanti ada forum diskusi. Ya, Bapak dan Ibu di sini ada aturannya. Aturan forum diskusi asinkron. Ya, pastikan Anda sudah melihat video pembelajaran ya tentang diferensiasi konten tadi. Ya, ada produk dan proses. Video tentang lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi serta membaca artikel tentang peran penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian diskusi asinkron ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman bersama tentang strategi melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, sikap pemikiran terbuka atau open-minded ya, dan saling menghormati menjadi nilai dasar dari proses diskusi ini. Kemudian yang keempat, baik fasilitator maupun CGP lain dapat menawarkan pandangan pribadi, tanggapan juga respon atau menjawab hal-hal yang sedang didiskusikan. Kemudian ini adalah 4 pertanyaan untuk diskusi daring ya. Yang pertama, informasi atau fakta apa yang disampaikan dalam video dan artikel tersebut. Gagasan baru apa yang Anda dapatkan dari video dan artikel yang Anda lihat. Dan yang ketiga, apakah yang menurut Anda akan sulit diimplementasikan, mengapa? Dan yang terakhir, pertanyaan apakah yang masih Anda miliki atau klarifikasi apakah yang masih Anda perlukan terkait dengan isi video dan artikel tersebut. Kemudian untuk mulai diskusi silahkan add new topic Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu kita lihat untuk jenis RPP ya, pembelajaran berdiferensiasi ya. Ini adalah pembelajaran contoh ya, pembelajaran
berdiferensiasi yang dilakukan secara luring Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada informasinya mata pelajaran matematika kelas 7. Ini ada kompetensi dasar ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, mulai dari kegiatan pendahuluan Bapak Ibu ya. Kegiatan inti ada 2 ya, kegiatan inti 1 dan kegiatan inti 2. Ada kegiatan inti 3, ada kegiatan 4 ya. Kemudian penutup. Kemudian ada penilaian Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini ada contoh untuk penilaian dilakukan secara checklist dan juga ada contoh penilaian dilakukan tes tertulis. Kemudian ini adalah penjelasan tentang elemen pembelajaran berdiferensiasi dalam RPP di atas. Bapak dan Ibu, ini adalah kuncinya ya. Kunci kenapa RPP ini dikatakan sebagai RPP berdiferensiasi. Ya, di sini ada kegiatan awal rutin, kegiatan bekerja atau berdiskusi kelompok, think, word, share ya, kemudian penggunaan alat bantu dan refleksi. Ini adalah contoh penilaian Bapak dan Ibu ya, tes tertulisnya seperti ini. Kemudian di sini adalah tes penilaian observasi menggunakan checklist. Itu Bapak dan Ibu informasi dari saya ya, ini sangat penting sekali di eksplorasi konsep ini. Ada forum diskusi dan ada juga contoh RPP berdiferensiasi ya dengan moda luring maupun daring termasuk juga penilaiannya. Bapak Ibu, demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.